Selamat pagi Bapak Ibu semua, ada Pak Heri, Bu Lucy, kemudian juga teman-teman mahasiswa dan terutama Krisan gitu ya. Alumni kita yang kapan ya lulus ya Krisan ya 2023, Pak. 2023 2023 bulan apa Februari ya apa Maret Maret, ya Maret, Maret, Pak. Maret ya 2023 Maret, kemudian saya kaget 1 bulan kemudian katanya sudah diterima kerja atau apa gitu nanti saya cerita gitu ya, kok bisa cepat sekali gitu ya. Sekali lagi terima kasih juga kehadiran teman-teman mahasiswa ini gitu ya, untuk kita bisa belajar bersama dalam alumni Talk gitu ya. Ini program yang tiap bulan, sebenarnya setiap bulan kita lakukan gitu ya. Pertama di waktu apa semester berjalan gitu ya. Mungkin ada sepatah dua kata kata dari Pak Heri, Pak Kapolri, monggo. Ini juga anak bimbingannya Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Artono. Selamat pagi Pak Artono, Bu Lucy, Krisan, dan teman-teman semua yang sudah bergabung di Alumni Talk. Eh, ya, ini Alumni Talk pertama ya Pak Artono di semester genap ini ya. Jadi kita mulai lagi program Alumni Talk di semester genap ini dengan tamu istimewanya Krisan. Ya, ini sebagai pembuka. Ya, jadi teman-teman nanti silahkan mengikuti dengan baik apa paparan dari Kak Krisan. Nah, nanti boleh bertanya-tanya pengalamannya selama kuliah maupun setelah kuliah ya, bagaimana perjuangannya mencari kerja dan sekarang sudah bekerja. Eh, ini pesertanya ya masih masih mirip-mirip dengan yang lalu-lalu gitu ya. Mungkin nanti masih perlu di-encourage gitu teman-teman ini supaya yang lain ya khususnya supaya bergabung di acara yang penting ini. Sekali lagi terima kasih Krisan sudah meluangkan waktunya untuk sharing pengalaman, sharing ilmunya, dan terima kasih Pak Artono, Bu Lucy yang sudah mengorganisir acara ini, dan teman-teman yang hadir terima kasih sudah apa meluangkan waktu juga untuk mengikuti. Ya, terima kasih Pak Artono. Ya, terima kasih Pak Heri. Eh, ya, Krisan, kita mulai gitu ya. Kamu punya waktu sekitar ya 35 sampai 45 menit lah ya maksimum ya untuk presentasi, kemudian nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Silahkan Krisan. Ya, Baik, terima kasih, Pak Hartono. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, Bu bagi Lucy, semua. Pak Heri. Ya, Pak Har, saya izin share screen ya. ya, oke. Layar saya apakah kelihatan? Ya, sudah kelihatan. Silakan. Terima kasih. Ya, jadi selamat pagi teman-teman semuanya. Nama aku Teresa Krisantia, biasanya dipanggil Krisan. Hari ini aku mau ngobrol tentang ini dia, where mathematics stands within the banking development team. Apa maksudnya, apa artinya nanti akan aku jelaskan. Gitu ya. Nah, hari ini aku akan membahas tentang seperti yang tadi disebut, tentang proses mencari kerja, tentang kerja itu sendiri, the job, terus development team itu apa, testing analis itu kerjanya apa, sama hal-hal yang perlu teman-teman ingat. Jadi tadi nama aku Krisan, aku dulu seperti yang udah disebut lulus tahun 2023, ya aku masuk tahun 2019 bulan Agustus, skripsinya bulan Januari, dua sama Pak Heri, terus wisudanya di bulan Maret gitu. Nah terus habis itu aku diterima di BCA sebagai si testing analis itu, Pahar nggak 1 bulan ya, 3 bulan Pak, di bulan Juni gitu. Jadi sebenarnya aku dapat offering letter itu udah dari bulan Mei, cuman baru official kerjanya itu di bulan Juni gitu. Nah, eh aku cerita dulu soal, nah ini dia proses mencari kerja gitu teman-teman. Nah, jadi eh ini aku cerita agak panjang ya. Kalau waktu aku itu sebenarnya kan aku udah sidang dari bulan Januari, dari Januari awal. Terus aku yudisium udah di akhir Januari. Nah, cuman kan itu ada jarak tuh dari Januari akhir sampai
bulan Maret, aku wisuda tengah-tengah Maret. Nah, aku di jarak itu tidak ada effort untuk mencari kerja. Aku cuman kayak drafting bikin CV aja, tapi jeleknya aku adalah aku merasa CV-nya kurang bagus, masih harus aku benerin. Aku kayaknya ini kurang deh CV-nya. Ini kayak kurang kurang spesifik gitu. Soalnya aku baca-baca di mana-mana kalau misalnya kita mau apply ke suatu tempat, ke suatu job, kita harus sesuaiin CV kita sama job itu gitu kan. Nah, terus jadi aku agak terlalu lama menunda di situ sehingga aku baru bener-bener nyebar CV itu kayak abis wisuda gitu. Nah, jadi buat teman-teman, menurut aku pribadi, teman-teman harus tahu nih, mau abis, misalnya nih, udah sidang gitu, udah yudisium, terus lagi nunggu wisuda, teman-teman mau leha-leha dulu, nyantai dulu, kayak, aduh capek nih kuliah 4 tahun, mau istirahat sebentar baru cari kerja, atau mau langsung cepet-cepet cari kerja. Soalnya, teman aku waktu itu udah ada yang pas wisuda tuh udah dapet kerja, bahkan dia nggak bisa ikut gladi karena dia harus kerja gitu. Dan kayak aku agak deg-degan gitu waktu itu, ih dia udah dapet kerja, aku nyari aja belum kayak gitu. Jadi harus tahu itu dulu tuh. Nah, terus teman-teman juga harus tahu mau kerja kayak apa sih. Kayak aku tahu kita jurusan matematika, tapi kan matematika tuh luas kan, kayak ada yang fokusnya ke programming, ada yang fokusnya ke statistika segala macam gitu. Nah, teman-teman harus tahu dulu mau kerja yang kayak apa, mau fokusnya di mana. Terus kalau misalnya nih, teman-teman harus pertimbangin juga misalnya apply ke posisi A, bisa jadi digeser nih ke posisi B, atau bahkan ke field yang benar-benar baru yang nggak ada hubungannya gitu. Nah, itu siap nggak gitu. Terus habis itu ketika bikin CV juga harus tahu, misalnya nih contoh, aku secara jujur ini aku apply kan ke aku kan keterimanya di testing analis. Aku waktu apply nggak tahu sama sekali testing analis itu apa. Aku apply ke role yang jauh berbeda. Aku apply ke role bank-bankan biasa gitu loh. Terus habis itu jadi CV-nya itu aku agak menyesuaikan sama CV bank, which is kayak yang ditonjolkan kemampuan berkomunikasi, terus habis itu cara problem solving segala macam. Jadi harus tahu pengalaman apa dan skill set apa yang ditaruh di CV ketika kita bikin CV untuk apply kerjaan kayak gitu. Terus habis itu eh ketika kirim-kirim lamaran itu harus, kalau aku pribadi sih, aku nggak bilang harus ya. Kalau aku pribadi, aku nggak ngeset ekspektasi sama sekali. Jadi ya maksudnya kita di sini berekspektasi untuk kerja, tapi jangan terlalu kayak cling apa ya, kayak terlalu wah sama satu satu opsi. Soalnya kita nggak pernah tahu hidup itu seperti apa gitu kan. Jadi harus punya plan B, plan C terus sampai Z, kalau bisa sebar ke tempat-tempat yang memang teman-teman tahu teman-teman itu tempat ini oke, teman-teman juga mau di sini. Pokoknya sebanyak yang teman-teman mau lah gitu. Terus kalau belum dipanggil, tenang dulu gitu. Aku nunggu interview kedua waktu itu juga 1 bulan. Tapi aku gak terlalu panik karena aku udah sempet cari juga info waktu itu kayak tipe interviewnya tuh kayak gimana sih, dan memang lama tuh antara interview 1 dan interview 2 kayak gitu. Terus kalau misalnya nih, anggaplah udah teman-teman udah kirim lamaran. Kalau aku kan kemarin setelah kirim-kirim lamaran, kalau di BCS sendiri prosesnya itu ada tes tertulis sama psikotes gitu. Sebenarnya tergantung posisi sih, tapi aku pribadi kemarin tes tertulis, interview yang pertama sama HRD, terus interview yang kedua sama user. Baru habis itu medical check up, baru habis itu offering letter. Nah, di antara interview yang pertama sama HR sama interview yang kedua sama user itu tuh jaraknya itu tadi yang sebulan itu. Tapi aku nggak terlalu panik karena orang-orang juga udah bilang tuh kalau itu bakal sebulan. Nah, tapi sebelum ke interview yang kedua, pas aku tahu, oh ini dapat panggilan, aku langsung mencari tahu semua tentang BCA. Kayak, ini apa aja sih? Ini kantor kayak gimana sih? Ini tempat yang maunya karyawan kayak apa sih gitu. Jadi kalau teman-teman itu misalnya udah apply, terus kayak udah dipanggil ke interview, teman-teman harus aware juga sama tempat yang teman-teman lamar. Jangan kayak cuman dateng nggak tahu apa-apa gitu. Soalnya aku merasa sebenarnya iya, ketika kita nge-apply itu kita udah expect nih kantor secara garis besar kayak gimana. Tapi kita kan
ketika melamar ke banyak tempat, kita nggak mungkin tuh tahu setiap tempat ini karakteristik yang spesifiknya tuh kayak apa aja gitu. Jadi teman-teman bisa memperdalam info tentang perusahaan yang teman-teman lamar itu ketika eh, udah mau dipanggil interview gitu. Entah nggak harus dari cari info sendiri, bisa jadi dari orang, dari keluarga mungkin kayak gitu-gitu. Nah, terus eh sama kayak ini menurut aku krusial sih. Ketika teman-teman melamar-melamar itu pastiin teman-teman memperhatikan tanggal, jam, pokoknya ketentuan semua dibaca satu-satu dengan seksama karena kalau misalnya salah bisa jadi teman-teman eh, malah nggak diproses dan menurut aku itu sayang banget karena kayak potensialnya ada, tapi masa nggak jadi karena kesalahan yang kecil seperti itu. Nah, terus kalau dari aku sih seperti itu ya proses pencarian kerja ini. Jujur, dulu aku apply-nya itu nggak terlalu banyak karena aku, again, agak sedikit perfeksionis. Aku kayak sibuk ngedit-ngedit CV terus kayak, oh aku mau apply ke sini berarti edit lagi. Aku mau apply ke sini edit lagi. Dan itu kayak jujur buat aku agak makan waktu dan agak makan energi gitu. Tapi untungnya kepanggil sebelum energinya habis di situ gitu. Seperti itu dia ya perjalanannya. Kayak aku izin lanjut ya. Akhirnya aku diterima. Di mana? Di BCA. Sebagai apa? Sebagai testing analis. Jadi eh, waktu aku interview user, dapat email, aku dikasih tahu ini di aku belum dikasih tahu nih namanya testing analis. Aku cuma dikasih tahu, oh ya kamu keterima di divisi ini. Aku share di Google divisi itu nggak ada informasinya sama sekali. Jadi aku interview user itu ilmunya cuma visi misi BCA aja gitu. Nah, terus habis itu ketika ya udah, tapi aku baca-baca, aku cari info, memang katanya interview user itu adalah tempat di mana kita bisa cari tahu nih tentang kerjaan kita, kayak ekspektasinya itu apa, kerjaannya kayak gimana gitu. Jadi ketika aku interview user itu, aku benar-benar memanfaatkan itu untuk bertanya, kayak Bapak Ibu semua maunya saya kayak gimana? Bapak Ibu pengennya ketika kerja saya eh, seperti apa sih ekspektasinya kayak gitu-gitu dan kerjaannya kayak apa sih kayak gitu dan ya udah akhirnya di interview user itu saya kayak aku eh, belajar banyak juga gitu dan menurut aku tapi sebenarnya ini tergantung teman-teman harus bisa baca orang yang interview juga sih. Soalnya kayak aku tahu ada teman-temanku yang lain di interview sama di BCA juga di interview sama orang yang jauh lebih serius daripada yang interview aku. Kalau waktu interview aku jujur kayak gini kayak sekarang kayak ngobrol aja gitu. Ya itu semoga sukses aja sih gitu. Nah, terus untuk di BCA sendiri sebenarnya kan BCA itu tuh kayak bank salah satu bank swasta di Indonesia gitu ya. Ini aku next dulu slide-nya. Aku nggak bisa next. Nah, nah, aku lewat 2 kali. Nah, sebenarnya BCA itu adalah salah satu bank swasta di Indonesia. Nah, ini yang aku tulis ada fokus pada nasabah, integritas, kerjasama tim, dan berusaha yang mencapai yang terbaik itu adalah 4 nilai, 4 value yang dijunjung sama BCA gitu. Nah, salah satunya itu memang kalau integritas kerja sama tim berusaha mencapai yang terbaik, sebenarnya aku merasa sebenarnya ini di semua tempat juga harus dijunjung ya teman-teman. Nah, cuman di sini ada fokus pada nasabah. Fokus pada nasabah itu tuh benar-benar dari yang aku lihat di kantor adalah semua orang di kantor maunya memberikan yang terbaik pada nasabah gitu. Nah, karena itulah ada development team. Development team itu apa? Development team tuh kayak sekumpulan orang, sekumpulan tim yang memastikan bahwa apa yang dikeluarkan BCA untuk nasabah itu udah melewati tes-tes, udah kayak udah layak untuk dipakai sama nasabah gitu. Nah, development team itu gede banget. Itu kayak bukan cuma satu tim aja gitu. Enggak, development team itu isinya kayak banyak biro di dalamnya. Ada, aduh aku nggak hafal nama bironya, tapi intinya ada kalau di tempatku sendiri, di dalam orang-orang yang biasa aku bekerja sama, itu bareng sama tiga ini nih, yang aku tulis di sini, ada business analyst, product owner, sama IT.
Nah, bisnis analis itu pada dasarnya yang kayak mereka bikin desainnya. Mereka mau produk kayak apa sih, kita butuh produk kayak apa sih gitu. Nah, produk owner itu yang cari tahu, yang riset nasabah itu butuhnya kayak apa, ketentuannya kayak apa, yang baik untuk BCA-nya juga seperti apa, kayak gitu-gitu. Nah, didesain lah sama si bisnis analis, baru terus habis itu dibikin, disusun sedemikian rupa sama IT. Seperti itu. Terus, barulah masuk ke kerjaanku. Kerjaanku apa? Kerjaanku namanya testing analyst. Testing analyst itu kayak ya basically ngetes ya, mencoba-coba kayak gitu. Di mana testing analyst itu kayak memastikan mau itu produk, mau itu sistem, mau itu pokoknya apapun itu file mau yang nasabah nggak lihat sama sekali itu tuh semuanya aman gitu. Mau itu finansial, mau itu non finansial, pokoknya semuanya benar sesuai sama yang didesain kayak gitu. Nah, jadi testing analysis itu sebenarnya yang memastikan kalau ini semua berjalan dengan lancar. Tugasnya rutinitasnya seperti apa nih? Aku udah tulis di sini. Yang pertama memahami hal atau sistem atau produk pokoknya apapun itu yang udah disusun sebelumnya. Ya udah disusun sama BA IT pokoknya hasil kerja keras tim lain itu kita yang pahamin dulu nih. Proyeknya mau kayak apa sih? Yang ini tentang apa sih? Apakah ini sesuatu yang baru? Apakah ini eh, pengembangan dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada? Apakah ini perbaikan dari sesuatu yang sebelumnya kurang tepat? Kayak gitu. Terus ketika IT-nya udah develop, kita akan ngetesin itu satu-satu, memastikan semuanya itu sesuai dengan yang seharusnya. Kayak, oh ini ternyata ada typo, oh ini ternyata ukurannya nggak sama loh, harusnya 3,5 milimeter, ini 3,4 yang kayak gitu-gitu. Terus sebenarnya secara singkat prosesnya seperti itu ya. Nah, terus habis itu ada juga administrasi dari sisi internal kayak gitu. Nih, aku jelasinnya agak satu-satu ya gitu. Kalau aku pribadi, setiap kali ada project masuk nih, biasanya kan di-sharing dulu nih, ini projectnya tentang ini. Ini project baru, ini project lama segala macam. Pokoknya projectnya tentang ini. Nah, di situ biasanya dari tempatku akan nanya-nanya tuh kayak ini kenapa kayak gini, ini kenapa kayak gini, ini tentang apa, yang poin ini maksudnya apa, tapi ini kayaknya agak nggak masuk deh sama poin yang sebelahnya kayak gitu-gitu. Pokoknya bener-bener ketika bisnis analis itu bikin functional flow, dari tempatku itu harus benar-benar memahami maksud dan tujuan dari functional flow dan semua yang mereka present ke kita. Nah, kalau kita udah paham, kita udah clear, kita akan bikin yang namanya skenario testing. Di mana kita tuh kayak membuat semua kemungkinan yang ada, mau itu kemungkinan yang mungkin dan tidak mungkin, pokoknya yang anomali, yang normal, yang negatif, semuanya pending-pending, itu semuanya kita bikinlah itu sebagai sebuah skenario. Nanti yang kita bikin itu akan kita blast, akan kita sharingin ke teman-teman Scrum yang tadi, teman-teman yang POBA IT tadi itu. Ketika kita udah blast ke sana, eh, mereka biasanya kayak, oh ini kayaknya kurang pas deh, atau nggak kayak, oh ini udah oke tapi ada yang kurang nih, kamu belum masukin ini gitu. Atau kayak, oh kayaknya ini udah nggak usah deh, ini udah aman, file udah dites kemarin atau kayak gimana gitu. Jadi benar-benar sangat heavy di teamwork dan kayak sangat perlu satu sama lain karena kalau enggak, kalau ada miskom itu sangat berbahaya ya gitu. Terus habis itu, setelah itu, kalau misalnya udah bikin, biasanya dari IT itu akan naikin ke server, ke environment yang bisa buat kita tes, buat kita verif namanya. Nah, kalau misalnya udah di situ barulah kita kerja gitu. Kebetulan aku itu jadi testing analis kalau di BCA biasa disebut TA, Pak, gitu. Nah, itu tuh kebetulan di back end gitu. Jadi aku tuh lebih banyak kerja sama sistem, sama service, sama pokoknya yang tidak ada tampilannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman buka My BCA gitu misalnya ya, teman-teman buka My BCA terus agak-agak scroll dikit ada Pocket Falas. Nah, itu sebenarnya kerjaan aku juga. Maksudnya aku salah satu yang berperan, salah satu dari banyak orang yang berperan dalam si Pocket Falas ini. Nah, cuman kerjaanku tuh bukan kayak ngeliatin, oh ini font USD-nya kayaknya kurang gede deh. Oh ini ketika kirim kok nggak ada notifnya ya. Bukan, kerjaan aku bukan itu. Kerjaan aku lebih ke
yang ada di belakangnya gitu. Misalnya, oh ini flow transfernya misalnya dari USD ke SGD gitu. Jadi lebih ke back end-nya gitu. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, jadi kalau di tempat aku di testing analis, skill set yang dibutuhkan itu apa aja? Yang pertama dan paling wajib sebenarnya adalah teliti, karena kita di sini fungsinya justru adalah nge-swipe hal-hal yang nggak bisa ditangkap sama eh, kayak automasi atau maksudnya yang nggak bisa ditangkap sama mesin gitu. Bener-bener harus pakai mata manusia. Gitu. Makanya kita harus teliti dan fokus. Terus habis itu nggak boleh berhenti penasaran. Soalnya aku dari awal masuk tuh diajarin kayak ketika kamu dikasih tahu sesuatu jangan ya aja. Kamu harus kayak mempertanyakan ini kenapa enggak kayak ini kenapa A, kenapa enggak B? B kan lebih simpel, lebih masuk akal, lebih enggak rumit gitu. Jadi tapi tujuannya bukan untuk nge-question orang itu, tapi lebih kayak biar tahu alasannya kenapa sih. Misalnya, oh iya kita pilih A yang lebih rumit, tapi flow-nya lebih ideal. Atau kayak, lebih rumit nggak lebih ideal. Tapi maksudnya lebih rumit, tapi ini bisa nge-cover kalau misalnya ada kebutuhan lebih lanjut di masa depan, kayak gitu. Jadi kayak, oh berarti dia udah two steps ahead daripada yang gampang, tapi nanti ternyata harus perubahan besar-besaran lagi ke depannya, kayak gitu. Jadi benar-benar harus nggak boleh berhenti penasaran. Terus ini, cepat mengerti, cepat tanggap. Jadi kalau di tempatku itu tuh proyeknya agak macam-macam ya. Ada proyek kecil, sedang, besar, dan besar proyeknya itu tuh nggak menentukan waktunya. Ada proyek kecil yang bisa dikerjain 5 hari atau 10 hari, padahal sebenarnya 1 hari 2 hari jadi. Gitu. Ada juga proyek besar yang dikerjainnya tuh kayak yang harusnya misalnya 2 bulan, tapi kita dipaksa ngerjainnya cuma 1 bulan karena tuntutan waktu dan segala macam gitu kan. Jadi benar-benar harus cepat ngerti, cepat tanggap juga. Jadi kayak misalnya, oh ini ada salah, harus atau kayak oh ini ada yang rancu nih, itu harus langsung dikonfirmasi gitu. Nggak dan tahu juga kapan kita harus ngambil inisiatif segala macam gitu. Terus harus pintar mengatur prioritas. Yang aku bilang kan tadi projectnya bisa banyak ya. Kayak aku kadang-kadang tuh kayak empat empat project dalam satu waktu, tiganya yang gede gitu, yang high, satunya yang medium itu kan agak mencekik gitu ya. Nah, tapi tetap harus bisa mengatur prioritas kayak, oh IT yang ini lagi support ini, berarti aku jangan ngerjain project yang ini dulu, aku harus ngerjain project yang lain dulu, kayak gitu. Soalnya again karena aku back end, jadi aku sangat-sangat butuh bantuan IT. Kayak ada project yang 90-100% aku harus disupport IT kayak gitu. Nah, terus habis itu harus juga bisa fokus dan multitasking. Kerjanya banyak, kegiatannya banyak. Terus habis itu belum lagi meeting-meeting. Kayak aku jujur, aku nggak tahu sih kalau di tempat lain, tapi kalau di tempat aku, di tim aku especially, meetingnya tuh banyak. Kayak dan karena oh ya aku lupa menjelaskan ini, tapi aku di BCA itu masuk di tim sub account, di tim corporate Scrum sub account. Corporate itu membahas mengurus tentang semua yang menyangkut bisnis. Kalau teman-teman tahu klik BCA bisnis itu dipegang sama teman-teman aku, atau kayak fotonya itu aja sih yang bisa aku buka. Karena yang lain tuh yang pakai perusahaan korporasi kayak gitu. Nah, kenapa tadi aku sempat bilang MyBCA teman-teman, padahal MyBCA kan sebenarnya bukan bisnis ya, MyBCA kan individu ya, perorangan. Nah, si Pocket Falas itu kebetulan punya konsep sub account Scrum aku, jadi aku ikut pegang juga gitu. Nah, Scrum sub account ini tuh di dalamnya lagi dia ada megang beberapa produk sendiri gitu. Dan karena aku ikut ke semua produk ini, jadinya meetingnya jadi ada banyak gitu. Jadi ketika meeting, tapi aku masih harus sambil kerja, ngerjain kerjaanku, tapi terus misalnya nanti ada yang nanya sesuatu, aku juga harus bantu. Jadi benar-benar harus bisa tetap fokus dan multitasking. Jadi meskipun sambil multitasking, tetap punya fokus. Jadi kayak nggak salah jawab, nggak salah ngerjain, nggak salah ngetes, jadi kayak nggak membuang waktu dan effort seperti itu. Terus ada juga inisiatif kayak yang tadi aku bilang, harus tahu kapan harus bertindak, kapan harus
memperhatikan ini itu, kapan harus menjadi orang the bigger person, kapan harus mengalah, kapan harus ngegas, itu semua kita harus aware gitu. Terus sama komunikasi yang efektif. Menurut aku ini sangat penting karena komunikasi dan komunikasi efektif itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Kayak komunikasi itu cuma sebatas kita nanya, kemarin hujan, besok hujan lagi nggak? Terus dijawab, iya. Kita nggak tahu tuh iya buat yang mana. Nah, itu komunikasi. Tapi komunikasi efektif itu adalah jawabnya, iya kemarin hujan. Besok nggak tahu hujan lagi atau enggak. Kayak gitu. Jadi benar-benar harus jelas. Dan menurut aku ini krusial karena kalau misalnya ada miskom itu bahayanya tuh bisa sampai belakang-belakang. Mungkin bukan kita yang ngerasain, bahkan mungkin bisa orang lain yang ngerasain. Bisa jadi tahun depan orang lain yang kita nggak kenal yang merasakan efek itu. Jadi komunikasi yang efektif itu sangat 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 penting gitu. Dan kalau aku pribadi di kantor mau itu ke BA, mau itu ke PO, IT atau siapapun itu yang ketika aku nge-confirm sesuatu dan jawaban mereka belum benar-benar exact jelas seperti yang aku tanya gitu, biasanya aku akan confirm terus pokoknya sampai mereka benar-benar saklek, nggak ada kata mungkin, nggak ada kata kira-kira gitu. Pokoknya benar-benar sampai mereka yakin sama jawaban mereka, oke aku bisa pegang ini. Jadi teman-teman, dan menurut aku ini sesuatu yang bisa dilatih. Dulu waktu aku baru masuk juga aku tidak sesaklek ini gitu. Cuman aku belajar dari berkomunikasi sama orang-orang yang kayak tadi. Aku nanya, kemarin hujan nggak? Besok hujan lagi nggak? Terus mereka jawab iya. Aku nggak tahu tuh ya buat yang mana. Aku juga belajar dari orang-orang seperti itu. Jadi eh, mengutamakan komunikasi efektif itu penting. Sama yang terakhir nih yang aku bold harus sabar. Menurut aku semua kerjaan butuh ini sih sebenarnya ya. Aku yakin Bapak Ibu dosen juga membutuhkan sabar yang sangat banyak ya. Tapi kalau dalam kasus aku nih teman-teman, sabarnya adalah karena kalau aku pribadi kan tadi again kerjanya sama banyak orang, sama tim yang besar, dan aku nggak bisa kerjanya jalan sendiri. Aku harus jalan bersama dengan orang-orang lain gitu. Nah, ketika kerja bersama orang lain ini, kadang aku nggak bisa cuma nunggu konfirmasi dari satu orang, kadang harus dari dua orang. Kadang mereka ribut. Tapi ketika mereka udah baikan nih, udah sepakat, loh justru clash-nya sama tim aku. Ternyata ini merugikan tim aku. Jadi benar-benar harus sabar mencari jalan keluar, harus sabar kalau misalnya kita disalahin padahal nggak salah gitu. Kayak menjelaskan kondisinya tuh seperti apa sih, kayak gitu. Harus sabar juga kalau misalnya eh, ada sesuatu yang miskom udah nggak tahu di mana. Nah itu nggak usah dicari siapa yang salah. Pokoknya kita tentukan aja ya ke depannya mau step seperti apa. Yang kayak gitu juga harus sabar. Pokoknya kuncinya sabar. Bekerja itu kuncinya sabar. Mau bekerja jadi apapun menurut aku kuncinya adalah sabar. Gitu ya teman-teman. Oke, oke. Lanjut, lanjut. Nah, terakhir nih, eh, hal-hal yang perlu diingat. Matematika itu bisa kemana aja. Aku yakin teman-teman udah sering banget dengar ini, tapi aku nggak tahu apakah teman-teman percaya ini atau enggak. Tapi ini aku serius, matematika bisa kemana aja. Karena dari angkatan aku sendiri, dari teman-teman aku sendiri, yang masuk BCA itu ada beberapa orang. Tapi semuanya tempatnya beda-beda. Aku masuk ke testing analis yang lebih fokus ke tadi ya, memastikan barang ini sesuai, lebih fokus ke verif-verif kayak gitu. Terus administrasi juga nih, kayak kita ngurus administrasi internal, kayak kita harus nyiapin working progress-nya, kita harus ngeliatin ini loh udah sesuai nih verifnya, terus habis itu kayak kita harus ngejar-ngejar kabiro, kayak Bu sertifikasi Bu biar bisa rilis Bu, kayak gitu. Itu dari tempatku. Terus ada juga teman aku, si Albert, dia masuk ke IT. Dia masuk ke IT, dan bahkan IT-nya itu nggak bersinggungan sama sekali sama tim aku. Dia ngurusin hal yang entirely beda dari tim aku. Aku lupa apa, tapi beda. Kita nggak akan mungkin kerja bareng, gitu. Jadi benar-benar dua hal yang jauh beda. Terus ada juga teman aku yang sempat masuk BCA, jadi analis kredit. Itu bahkan dia nggak bisa WFH. Dia harus kerja di kantor karena datanya confidential semua. Kalau aku Albert itu masih bisa WFH, tapi dia nggak bisa karena datanya confidential semua. Ada juga yang kerja di banknya, di kantor cabang gitu. Jadi benar-benar
endless, bisa jadi guru juga, bisa jadi data analis, data data banyak lah opsinya ya teman-teman, tidak perlu takut kehabisan opsi kerjaan gitu. Oh, terus aku inget banget waktu aku semester satu ada juga nih alumni talk kayak gini. Terus salah satu cuttingnya itu jujur mohon maaf banget aku lupa cuttingnya namanya siapa. Tapi dia masuk jadi marketing. Terus kakak ini yang menyemangati aku di semester satu kayak gak apa-apa kalau nanti aku matematikanya ternyata nggak pinter-pinter banget, aku masih bisa masuk marketing. Sumpah, aku langsung merasa nyaman. Ternyata oh bisa loh teman-teman meskipun eh ilmunya ini banyak gitu dan eh pokoknya kita akan bisa diterima di mana aja teman-teman meskipun di masa pelik seperti ini percaya sama aku kita pasti bisa. Terus logika matematika ini adalah sesuatu yang sangat aku rasakan karena kalau di testing analis sendiri itu tuh eh jurusannya sangat beragam teman-teman aku. Ada yang dari teknik perkapalan, teknik dirgantara, teknik pangan, kayak matematika tuh di sini jurusan normal dan masih ada ilmu-ilmu yang kepake juga di aku ketika aku kerja gitu ya. Nah, cuman bener-bener banyak dari teman-teman aku yang bukan orang matematika dan bukan orang IT juga, bukan orang SI juga gitu. Karena sebenarnya idealnya testing analis itu dari sistem informasi gitu. Nah, cuman satu hal yang aku rasakan meskipun kita nggak punya basic, maksudnya kita nggak ada yang benar-benar basic, meskipun kita ada kelas programming ya teman-teman, tapi kita nggak basic sistem informasi, kita bisa keep up, kita bisa tetap memahami FFL itu dan kayak aku merasa logika matematika yang dulu diajarin di semester satu itu sangat membantu ketika aku membaca ketentuan-ketentuan, requirement-requirement dan hal-hal yang perlu aku kerjakan. Kayak itu jadi lebih gitu, lebih kena gitu. Karena dari yang aku lihat ada temen aku yang lain yang bukan jurusan matematika gitu ya, jurusan teknik biasa gitu. Aku nggak bilang dia lambat, tapi kadang-kadang hal-hal yang menurut aku jelas, statementnya menurut dia tuh kurang jelas gitu. Jadi aku merasa ini adalah banyak peranan dari logika matematika gitu. Terus fleksibel, fleksibel ini aku rasa juga karena eh, ketika kuliah kita diajarin semuanya kan, kalkulus, geometri, statistika, eh, aljabar, kirim kelewat deh. Tapi semuanya kita programming terus semuanya kita diajarin. Jadi kayak ilmunya ada nih di sini. Jadi kita mau kayak aku bilang tadi kan project aku macam-macam ya. Ada yang kayak heavy banget di teknis, ada yang heavy banget di hitung-hitungan gitu. Jadi itu semua tuh kayak jadi nggak kerasa sulit karena kita kayak udah kena preview duluan sebelumnya. Meskipun nggak entirely berhubungan, kayak maksudnya nggak entirely apa yang kita pelajarin itu yang keluar, enggak kayak gitu. Tapi kita udah ada lah ilmunya, jadi kita nggak mulai dari nol banget gitu. Terus, sama ini yang terakhir, kemampuan mengambil keputusan. Aku merasa, eh, aku punya juga teman matematika yang anak testing analis juga gitu. Ada 2 orang, jadi kita kayak bertiga di sana. Tiga, berdua, berdua ding, maaf, salah, berdua. Tapi aku merasa kemampuan dia mengambil keputusan itu oke banget. Aku nggak mau bilang aku ya, kayak narsis, gak mau. Aku bilang dia. Itu maksudnya dia tahu ketika dia dipercayakan dengan sesuatu, terus habis itu, oh something goes wrong, terus kayak, oh SPV aku lagi nggak ada nih, manajer aku lagi nggak ada nih, gitu. Oh, berarti yang gua ambil harus yang ini dulu nih. Kayak kapan harus pilihan save, kapan harus bentar ya aku konfirmasi SPV aku dulu gitu. Atau kapan harus benar-benar langsung oh ini langkah besar tapi kita harus mengambil keputusan terus habis itu langsung lapor itu tuh benar-benar dipertimbangkan. Aku rasa ini juga salah satunya again karena logika matematika tadi itu sangat membantu juga kayak kita jadi tahu lah seperti itu. Kalau dari aku sih gitu ya teman-teman.